Sosok kiai yang setara dengan Kiai Haji Bisri Mustofa telah jarang ditemui. Beliau merupakan sosok yang lengkap: kiai, budayawan, mubaligh, politisi, orator, dan mu'alif. Sungguh sosok kiai yang memiliki kecerdasan lengkap. Ayahanda Kiai Mustofa Bisri dan Kiai Khalil Bisri ini menjadi referensi bagi santri dan tokoh negara. Tak heran, Kiai Sahal Mahfud menyebut Kiai Bisri sebagai sosok yang memukau pada zamannya. Kiai Haji Bisri Mustofa lahir pada tahun 1915 Masehi, bertepatan dengan 1334 Hijriah, di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Haji Zainal Mustofa dan Khotijah. Sejak kecil, Kiai Haji Bisri Mustofa sudah menunjukkan kecerdasannya. Sepeninggal sang ayah, tahun 1923, tanggung jawab keluarga berganti kepada Haji Zuhdi. Mulanya, Kiai Bisri hendak didaftarkan di Inland School, namun tidak jadi karena ada informasi bahwa sekolah tersebut diperuntukkan bagi para pegawai negeri sipil yang berpenghasilan tetap, sedangkan Kiai Bisri saat itu adalah anak dari seorang pedagang. Akhirnya, Kiai Bisri menempuh pendidikan pertamanya di sekolah Ongkoloro, kurang lebih selama 3 tahun. Pada tahun 1925, Kiai Bisri diminta untuk mengaji selama bulan suci Ramadan di pesantren Kajen milik Kiai Haji Hasbullah. Ketika itu diantar oleh Haji Zuhdi. Namun, beberapa saat tidak lama, beliau pulang dengan alasan tidak betah. Lalu pada tahun 1930, Kiai Haji Bisri Mustofa diperintahkan kembali untuk mondok di Kasingan, tempat Kiai Haji Khalil. Sesampainya di Kasingan, beliau tidak langsung diajar oleh Kiai Haji Khalil, namun terlebih dulu belajar pada Sujai, ipar dari Kiai Haji Khalil. Saat diajar Sujai, Kiai Bisri hanya belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik selama kurang lebih 2 tahun, hingga Kiai Bisri menjadi rujukan teman-temannya karena sangat menguasai kitab tersebut. Kiai Haji Bisri Mustofa melepas masa lajangnya dengan menikahi Ma'rufah, putri Kiai Haji Khalil Kasingan. Beliau melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Rajab 1354 Hijriah atau bulan Juni tahun 1935. Setahun setelah menikah, Kiai Bisri Mustofa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan beberapa anggota keluarga dari Rembang. Namun seusai ibadah haji, Kiai Bisri Mustofa tidak pulang ke tanah air, melainkan untuk menuntut ilmu non-formal di sana. Kiai Haji Bisri Mustofa adalah pendiri pondok pesantren Rodotul Thalibin, Rembang, Jawa Tengah. Ketika mengasuh santri, Kiai Bisri sangat gigih dalam memberikan perhatian kepada anak didiknya dengan mengenalkan ibadah sedini mungkin, budi pekerti, tata krama, serta berbagai tradisi pesantren yang menjadi benteng perjuangan para kiai. Kiai Bisri berpandangan bahwa syariat Islam dapat terlaksana di Indonesia tanpa harus menggunakan formalisme agama dalam bentuk negara Islam. Begitu pula Kiai Bisri mendukung konsep Pancasila sebagai wawasan Nusantara serta pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa perjuangan kemerdekaan,
Beliau bergerak melawan pasukan kolonial bersama para kiai. Beliau terlibat langsung dalam pertempuran 10 November 1945 di kota Surabaya. Beliau berkeyakinan perjuangan adalah menjadi bagian dari keimanan demi tegaknya kemaslahatan bangsa Indonesia. Karya yang telah dihasilkan oleh Kiai Bisri Mustafa adalah 176 judul, dan yang paling monumental adalah Tafsir Al-Ibris sebanyak 3 jilid. Di samping itu, kitab Sulamul Afham juga sebanyak 4 jilid. Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari tahun 1977, bertepatan dengan 27 Syafar 1397 Hijriah, Kiai Haji Bisri Mustafa dipanggil ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Semoga perjuangan Dharma Bakti yang beliau lakukan dan beliau perjuangkan demi bangsa dan negara diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.